Jadi baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Franciscus Vandianusuli dengan NIM 2022 akan mempresentasikan bahan ajar saya, yaitu materi musik liturgi. Langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian musik secara umum. Musik adalah seni yang terdiri dari bunyi-bunyi yang diatur secara harmonis dan waktu dan ruang. Musik melibatkan penggunaan elemen-elemen seperti melodi, ritme, harmoni, dan dinamika untuk menciptakan rangkaian suara yang menyentuh dan memiliki struktur yang terorganisir. Yang berikut, pengertian liturgi. Liturgi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, liturgia, yang berarti kerjasama. Kerjasama ini mengandung makna peribadatan kepada Allah dan pelaksanaan kasih, dan pada umumnya istilah liturgi lebih banyak digunakan dalam tradisi Kristen, antara lain umat Katolik. Yang berikut, pengertian musik liturgi. Musik liturgi adalah jenis musik yang digunakan dalam konteks ibadah atau upacara keagamaan, khususnya dalam konteks gereja atau keagamaan Kristen. Musik liturgi digunakan untuk memperkuat atau memperindah ibadah, menciptakan suara yang khusus dan mengangkut jiwa dalam ibadah. Musik liturgis seringkali memiliki karakteristik yang khusus sesuai dengan tradisi keagamaan tertentu dan dapat mencakup nyanyian, musik instrumen, atau paduan suara yang digunakan dalam rangkaian ibadat atau upacara keagamaan. Yang berikut, sejarah perkembangan musik masa sebelum Kristus, abad ke-10. Yang pertama, bangsa Ibrani juga menggunakan musik dalam ibadah mereka. Yahweh Elohim. Bagi orang Ibrani, seni dianggap penting bila dipakai untuk memuja dan memuji Yahweh. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab mendapati sejumlah besar acuan yang membuktikan pentingnya musik vokal dan instrumen dalam ibadat orang Ibrani. Kata musik pertama kali tertulis dalam Kejadian bab 4 ayat 21, di mana Yubal menyatakan sebagai bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Yang ketiga, semua kata yang berkenaan dengan musik atau pemusik instrumen musik, lagu, nyanyian, dan nyanyian disebutkan 175 kali dalam seluruh isi Alkitab. Acuan yang berkaitan dengan musik didapati pada 44 dari 72 kitab dalam Alkitab. Mazmur yang terdiri dari 150 pasal dianggap berasal mula dari sebuah kitab yang berisi nyanyian. Makna musik dalam liturgi. Yang pertama, musik dalam liturgi memiliki makna yang dalam dan penting, konteks ibadat dan upacara keagamaan. Yang berikut, memperkuat susunan yang mendalam dan sakral. Yang berikut, mempermudah ibadat, yang memperindah ibadat. Yang berikut, memperdalam pengalaman spiritual melalui musik. Umat dapat merasakan kehadiran Tuhan secara intens dalam dan mendalam. Yang berikut, memperkuat komunitas iman. Musik dalam liturgi juga dapat memperkuat rasa persatuan dan komunitas dalam ibadat. Yang berikut, mengkomunikasikan pesan keagamaan. Lirik dan melodi dalam musik liturgi mengandung pesan keagamaan yang mendalam. Yang berikut, perkembangan istilah musik liturgi. Konsili Vatikan II 1962 sampai 1965 menjadi tonggak sejarah penting bagi pembaharuan gereja pada umumnya dalam musik gereja, khususnya konstitusi pembaharuan gereja pada umumnya dan musik gereja, khususnya konstitusi liturgi, adalah dokumen pertama yang dihasilkan para bapa konsili
Musik gereja tidak lagi dianggap sebagai soligian dalam liturgi, melainkan sebagai bagian integral dan liturgi. Musik gereja tidak dapat berpatok pada tokoh-tokoh tertentu, melainkan pada fungsi musik liturgi. Bahasa pribumi diakui untuk digunakan dalam liturgi, dan peluang inkulturasi pun terbuka. Yang berikut, kriteria dan mutu musik liturgi. Kriteria dan mutu musik liturgi dalam konteks keagamaan dapat mencakup beberapa aspek penting, antara lain: 1. Kesesuaian dengan konteks liturgi. 2. Kualitas musikal. 3. Kesesuaian dengan tradisi keagamaan. 4. Kemampuan memperdalam pengalaman spiritual. Yang kelima, keterlibatan dalam partisipasi umat. Yang keenam, keharmonisan dengan liturgi secara keseluruhan. Yang berikut, gagasan teologis tentang musik dalam liturgi. Musik dan pembaruan liturgi. Hubungan antara musik gereja dan gerakan pembaruan liturgi dapat meliputi studi tentang perubahan gaya musik gereja, dan gerakan perubahan liturgi meliputi studi tentang perubahan gaya musikal gereja, penyusunan lagu liturgis baru, dan peran musik dalam membawa perubahan liturgi. Psikologi musik dan konteks liturgi dapat mengeksploitasi dampak psikologi musik gereja dalam konteks liturgi, melibatkan penulisan tentang respon emosional dan spiritual terhadap musik gereja, serta pengaruh musik dalam menciptakan suasana ibadah yang tepat. Yang berikut, sifat-sifat musik liturgi. Yang pertama, bersifat sakral. Yang kedua, bersifat meditatif. Yang ketiga, bersifat kolaboratif. Yang keempat, mengangkat jiwa. Yang kelima, eklesial atau ibadat atau liturgi selalu dirayakan bersama-sama dengan umat yang hadir. Yang keenam, dialog dalam liturgi tidak bertentangan dengan kebersamaan, tetapi sebaliknya meningkatkannya. Yang berikut, peran musik liturgi. Musik liturgi pada hakikatnya memiliki peran yang sangat penting dalam memperkaya pengalaman spiritual umat ibadah, menciptakan suasana sakral, serta memperkuat hubungan umat dengan Tuhan dalam konteks keagamaan. Yang berikut, nyanyian dalam tata urutan liturgi. Yang pertama, nyanyian pembuka, doa tobat dan Tuhan kasihanilah kami. Yang berikut, Mada kemuliaan, Gloria. Yang berikut, Mazmur tanggapan atau nyanyian tanggapan sabda. Yang berikut, bait pengantar Injil atau Haleluya. Nyanyian persiapan persembahan, nyanyian kudus, Bapa kami, anak domba Allah, dan nyanyian iringi nyanyian. Dan dialog dalam liturgi tentang nyanyian kudus, Bapa kami, anak domba Allah, dan nyanyian iringan pemecah roti, nyanyian komuni, nyanyian mada pujian, nyanyian penutup. Yang berikut, tata cara pemilihan nyanyian liturgi. Yang pertama, pahami konteks liturgi. Pahami konteks liturgi atau tema ibadat yang dapat berlangsung. Pastikan bahwa nyanyian yang dipilih sesuai dengan pesan keagamaan yang mendukung tema atau perayaan tertentu. Yang kedua, perhatikan liturgi mingguan. Pilih nyanyian yang mengandung alur liturgi dan memperkuat pesan yang disampaikan. Yang ketiga, konteks dengan pastor atau pimpinan gereja. Diskusikan pemilihan nyanyian dengan pastor atau pemimpin gereja untuk memastikan bahwa nyanyian tersebut sesuai dengan ajaran gereja dan pesan keagamaan yang ingin disampaikan. Yang keempat, pertimbangan musim liturgi. Pertimbangan musim liturgi atau perayaan gerejawi tertentu seperti
Advent, Natal, Paskah, atau Pentakosta. Kelima, perhatikan partisipasi umat. Pilih nyanyian yang memungkinkan partisipasi aktif umat, baik dalam nyanyian bersama, merespon, atau berdoa dengan musik. Yang berikut langkah konkret dalam pemilihan musik liturgi. Langkah konkret pemilihan musik liturgi yaitu membaca bacaan Injil, bacaan pertama dan Mazmur yang akan disampaikan dalam liturgi. Pahami teksnya dengan saksama dan tangkap inti pesan dan merenungkannya. Yang berikut direksi atau dirgen yang dalam nyanyian liturgi. Dalam suatu penampilan, dirgen merupakan pimpinan tertinggi sekelompok paduan suara yang perannya sangat menentukan sekali. Tugas seorang dirjen bukan hanya sosok yang tampil di depan penyanyi sambil melambai-lambaikan tangan atau tongkat saja, tetapi lebih dari itu. Ia adalah orang yang menjadi panutan, yang mengatur dan mengendalikan jalannya paduan suara untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu keterampilan kelompok dipimpinnya. Musik pada dasarnya adalah bentuk seni yang englobal kegiatan nyanyian dan mainan alat musik. Yang berikut latihan persiapan nyanyian untuk pelayanan musik liturgi di gereja. Yang pertama, pilih lagu-lagu sesuai dengan tema liturgi atau perayaan gerejawi yang sedang dirayakan. Yang kedua, latihan yang teratur dalam memandai para penyanyi. Yang berikut, memahami dengan baik lirik lagu-lagu, akor nyanyian, serta melodi struktur musiknya. Berikut koordinasi dengan pemimpin liturgi. Yang berikut pengaturan vokal dan harmoni. Yang berikut penggunaan alat musik. Yang berikut doa bersama dan kesiapan rohani. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ibu Sari sebagai dosen pengampu mata kuliah musik liturgi. Sekali lagi terima kasih.